Halo zodiak Aquarius, saya ucapkan selamat datang di pembacaan kartu tarot di channel YouTube Angels Tarot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca dengan tema percintaan atau asmara untuk zodiak Aquarius dimanapun kalian semua berada, dengan judul apa langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Jadi di dalam pembacaan ini, bagi teman-teman yang single tapi sedang PDKT, atau yang single tapi pengen ngedeketin orang, atau lagi suka sama orang, atau yang sedang, atau Aquarius yang sedang berpacaran ya, namun bingung dalam menyikapi pasangan, mesti berbuat apa, mesti ngerespon apa dengan orang-orang yang ngedeketin, atau mesti menunjukin apa terkait orang-orang yang kalian sukai, maka bisa jadi pembacaan dengan tema apa langkah selanjutnya, pembacaan ini mungkin bisa jadi untuk kalian. Oke. Nah, untuk pembacaan kita kali ini bersifat general reading, tidak bersifat spesifik perorangan, karena energi yang saya tarik adalah energi kolektif umum, sehingga bisa resonate untuk kalian, bisa juga tidak resonate untuk kalian. Oleh karena itu, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman semua ya, karena Sun, Moon, Rising, dan Venus ini yang menentukan bagaimana resonansi hasil dari pembacaan kartu ini. Cocok tidak, resonate tidak untuk kalian, kayak gitu. Oke, kalau cocok nggak cocok, atau kalau teman-teman tetap, anjuran saya untuk jadikan video ini sebagai sebuah sarana hiburan untuk teman-teman yang menonton video ini, dan yang baiknya diambil, yang nggak baiknya dibuang, atau jadikan sarana pembelajaran untuk bertindak dan berpikir bijaksana. Dan juga jadikan video ini sebagai sebuah motivasi yang baik untuk teman-teman. Dengan kata yang sangat sederhana dalam pemikiran teman-teman ialah setidaknya aku tahu mesti ngapain, ya kayak gitulah. Oke. Nah, untuk zodiak Aquarius, apa langkah selanjutnya dalam konteks percintaan? Zodiak Aquarius, apa langkah selanjutnya konteks percintaan? Apa langkah selanjutnya? Mesti ngapain ya? Oke. Belum, 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 belum. Oke. Oke. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, di sini saya melihat beberapa dari kalian zodiak Aquarius ini rata-rata sudah punya pasangan, dan ada yang juga baru ingin mau jadian tapi sedang mengalami dilema. Nah, padahal udah saling suka ya. Nah, kalau ditanya apakah harus kamu hubungi dia, di sini kartunya ada Hierophant. Di sini kalau saya pribadi ingin mengatakan bagi teman-teman yang merasa bahwa tidak mengerti dengan pasangan kalian atau orang yang sedang ngedeketin kalian, tidak ada salahnya untuk meminta nasihat dari orang-orang terdekat kalian. Bisa jadi kalau kalian mungkin beberapa anak-anak muda yang menonton video ini, kalau dekat dengan mama atau dekat dengan papa, bisa curhat mungkin sama mereka, bilang, "Pah, ma, aku lagi dekat sama si ini, cuman jujur aku nggak tahu dia tuh suka sama aku atau tidak, cuman gini ma, aku tuh bingung apakah aku mesti ngerespon dia atau gimana." Jadi pengalaman orang tua, ya ingat ya, dengan konteks selama kamu dekat sama orang tua kamu, selama kamu terbuka sama orang tua kamu, maka orang tua kamu sebagai orang yang pernah jatuh cinta dan menjalani kehidupan dari berpacaran sampai menikah, mungkin bisa menjadikan, bisa kamu ambil saran mereka sebagai sebuah solusi misalnya. Atau kalau kamu punya teman yang kamu ketahui sebagai orang yang arif bijaksana, kamu bisa mencari kebijaksanaan kepada mereka. Jadi The Hierophant itu, kalau ditanya apakah harus kamu hubungi dia, jawabannya adalah kamu harus setidaknya mencari tahu dulu seperti apa orang ini. Apakah dia orang yang mudah untuk diajak bergaul, jadi mempelajari, menyikapi. Dan juga The Hierophant ini bisa bermakna bahwa kalau kamu suka sama seseorang, di sini kamu juga harus melihat bahwa
yang namanya hubungan percintaan itu tidak hanya berbicara tentang sebuah perasaan yang tidak terlihat, tetapi perasaan yang harus diwujudkan. Jadi di Hierophant ini berpesan kepada kalian adalah bagaimana perwujudan cinta itu harus sesuai dengan pertama norma-norma yang ada, dan yang kedua hal-hal yang relatif untuk mudah dipahami oleh lawan jenis kalian atau orang-orang yang kalian sukai atau pasangan yang kalian sedang menjalin hubungan saat ini. Oke? Jadi kalau ditanya harusnya kamu hubungi dia, kamu tanya dulu deh, minta nasihat dulu sama orang-orang terdekat kamu. Jangan sama saya dulu ya, karena kan general reading nih, jadi kan belum tentu jawaban saya ini kan. Oke. Dan apakah dia menyukaimu? Nah, mungkin ada kaitan dengan kartu The Hierophant ini. Mungkin kamu juga merasa bingung dengan orang ini, sampai kamu pun juga disarankan harus tanya-tanya dulu, cari cari jajak pendapat dulu terkait situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, karena kartu The Moon menunjukkan bahwa orang ini dilema. Jadi kalau antara dia suka sama kamu atau tidak, dia dilema sih, dia bingung, dan dia malah berpikir mungkin kamu nggak suka sama dia, atau mungkin kamu pura-pura suka sama dia karena kamu cuma kasihan sama dia. Jadi di sini orang ini, kalau seandainya kamu suka sama dia, maka orang ini pun juga perlu diyakinkan. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Mungkin beberapa di antara kalian ada orang yang sudah ngedeketin kalian, berharap kamu tuh terima dia karena dia sudah ada niat untuk komitmen jangka panjang. Cuman mungkin ada beberapa nada-nada sumbang. Nada sumbang itu kayak ada ungkapan yang kurang baik atau kurang menyenangkan dari beberapa pihak, entah dari pihaknya dia atau dari pihaknya kamu. Atau dalam hal ini spesifik lagi mengacu kepada orang-orang yang mungkin nggak suka hubungan kamu dengan dia. Makanya kalian mungkin tertantang untuk bisa lebih memahami satu sama lain supaya tidak termakan oleh apa kata orang. Dan di sini saya melihat dari kartu The Moon ini, kamu diminta untuk untuk mengklarifikasi diri kamu secara tidak langsung ya, bukan secara langsung. Dalam artian gini, kamu jangan salah paham sama aku ya, aku tuh suka sama kamu kok, cuma aku begini. Nah, enggak gitu. Jadi kayak tunjukkan sesuatu yang dimana dia bisa mengambil sebuah indikasi bahwa kamu suka sama dia juga. Sekalipun mungkin ada beberapa hal atau pertimbangan dia yang membuat dia malah jadi pesimis, karena dia mungkin tahu diri atau melihat bahwa dia kayak nggak suka sama aku deh, kayaknya si Aquarius ini kayaknya nggak suka deh sama aku, makanya aku jadi pesimis. Jadi dia juga butuh diyakinkan, jangankan kamu, dia pun aja juga bingung kayak gitu. Oke. Dan kalau ditanya apakah dia ingin berkencan denganmu, nah orang ini mungkin kalau bicara masalah kencan, dan mungkin The Moon ini juga satu faktor bahwa orang ini mungkin juga ada masalah finansial. Jadi bagi dia, kalau misalnya kalau kamu tuh menurut dia cantik, menarik, sangat berarti, atau dia juga merasa minder, kalau dia ada beberapa skenario kayak tadi ya. Mungkin dia tahu diri lah, dia seperti apa, dia belum bisa apa, dan dia juga mungkin mengukur dirinya, saya ini belum ada uang banyak untuk bisa membuat kencan yang berkesan dengan kamu. Makanya ada kartu Five of Pentacles. Orang ini kalau tanya apakah dia ingin berkencan denganmu, jawabannya adalah tidak. Kok tidak kak? Iya, karena ya pertama dia nggak punya cukup uang mungkin, atau katakanlah dia punya tanggungan sangat banyak, sehingga untuk kencan sama kamu pun dia pasti harus menabung misalnya. Jadi ya dia juga tahu ya, namanya cinta itu juga butuh modal, pacaran kan butuh modal. Jadi ya kayak gitu. Dan bisa jadi juga mungkin dia juga mengurus orang tua atau keluarganya, ada keluarganya sedang sakit, makanya ada tambahan biaya kayak gitu. Jadi apakah dia ingin berkencan denganmu? Ya kalau ada uang ayo kayak gitu kan. Jadi saya katakan ini jangan sampai teman-teman lalu berpikir kasihan aku yang traktir. Hey, bukan begitu ya. Jangan sampai kamu tiba-tiba ngomong ke saya sebagai pemilik akun ini, bilang kak aku diporotin. Ya lah, kamu kan ya mau ya kan, jangan gitu. Jadi ya pembacaan ini saya ingin mengatakan bahwa inilah situasinya dia. Oke. Nah, kalau tanya bagaimana sih keberkahan atau hal yang baik di antara kalian, yang menariknya kamu dengan dia ini
dalam situasi yang sedang sulit dan membingungkan yang tidak jelas ini, kalian masih bisa merespon dengan penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Jadi kayak keberkahan antara kalian adalah rasa cinta kasih yang saling bersambut. Tapi kalau masalah keberkahan dalam konteks finansial, saya masih belum melihat arah ke sana. Karena di sini dia posisinya berjuang untuk kehidupan dia bersama dengan orang yang satu atap dengan dia. Tapi sedangkan untuk kamu di sini berjuang tentang apa? Tentang masalah perasaan. Di saat mungkin tak kamu sadari bahwa orang ini juga merasa pesimis karena situasinya yang serba berkekurangan. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari selanjutnya lagi, blok di antara kalian lah ini. Jadi masalah dimana mungkin orang yang suka sama kamu ini, mungkin orang yang suka sama kamu ini sekalipun dia suka sama kamu, terlepas dia menunjukkannya atau tidak, saya mengindikasikan orang ini tidak berani menunjukkan sesuatu ke kamu, apalagi itu masalah perasaannya. Maka dia berusaha netral. Apalagi ada kartu The Temperance, tipe kalau orang yang cari aman. Dia berusaha untuk berlaga teman tapi diam-diam menyimpan perasaan misalnya. Karena itu terwujud di kartu The Moon juga. Di sini saatnya blok halangan di antara kalian adalah bisa jadi ada hubungan di masa lalunya dia yang dimana mungkin dia pernah direndahkan oleh pasangannya atau keluarga pasangannya, mungkin mantannya dulu, yang dimana dia itu jadi akhirnya terluka, hatinya terluka karena kayak ya mentalnya jatuh bukan mental, mungkin perasaannya gitu loh. Perasaannya sedih sekali karena dia ya mau tahu diri, ya memang dia tahu diri, tapi di satu sisi ya aku cinta. Kenapa rasanya terkesan tidak adil. Jadi kayak dia masih berusaha untuk move on juga sih dari hubungannya yang lama kayak gitu. Jadi blok atau halangan di antara kalian adalah adanya satu perasaan yang masih belum terobati, belum terpulihkan, atau dia masih belum mampu untuk melihat hal yang baik atau apa yang masih bisa bertahan saat ini. Dia masih terlalu terfokus dengan hubungan di masa lalunya dia yang dia rasa masih belum tersembuhkan di hatinya, masih belum terpulihkan. Jadi saat ini dia jatuhnya apa? Suka sama orang, menginginkan sebuah hubungan yang berkomitmen jangka panjang, tapi di satu sisi dia masih belum mampu dan dia sadari hal itu. Dia masih berjuang, dia punya life goals, dia punya tujuan jangka panjang dalam kehidupannya dia, tapi dia rasa itu masih jauh, dan masih jauh pun itu pun juga masih butuh perjuangan dalam kehidupannya dia. Jadi kalau kamu suka sama orang ini, ya saya ingin katakan bahwa inilah dia. Jadi kalau kamu suka sama orang ini, kedua yang perlu kamu lakukan adalah kamu mau terima tidak orang ini, kamu boleh hubungi dia. Jadi kayak kuncinya sinilah kamulah yang harus menunjukkan cinta kasih itu mula-mula. Kamulah yang harus jadi orang pertama yang menunjukkan perhatian kamu dan sayang kamu. Dan jangan pernah mempertanyakan mantannya dia, dan jangan pernah mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi kesulitan dia saat ini kalau kamu mau sama dia. Jadi apa langkah selanjutnya? Terbukalah, tunjukkan cinta kasihmu kepada orang tersebut, orang ini tentunya ya. Oke. Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan untuk kalian semua zodiak Aquarius dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Start Indonesia, sending you angel blessing. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Start Indonesia dimanapun kalian semua berada untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya pribadi. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Namaste, God bless you, Angel bless you, dan Universe pray for you. Thank you. Bye bye. Sampai jumpa ya.